Haleluya, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan di dalam roh. Kita sembah Tuhan di dalam keagresifan. Rikace meleko maralama syakama alekrim ne melek roka. Rice melete kru moralama le. Lace melek ramda malako prepase kramda malakamaralaka. Nakro kaka karala kaka shekai. Rika chamalako ralama kibra ato praste. Nu sekramne melekro kamalaka. Rika chamalako ralama. Rika chemelek. Ri sekro kamne melekro kamalaka. Noto blaste. Nu celebracha. Lika chamalako. No sekramalaka. Ru sekramalaka. Hallelujah. Rekamne melekro kamalaka. Rika chamalako kamalaka. Yes, Lord. Yes, Lord. Rika chamakro kamalaka. Rike Lera shankram damalakam biralera. Rakam malakam rera rera rera. Yes, Lord. Yes, Lord. Rika chamakam demelekam. Ruse krakam namalakeka. Rise krakam. Rose kramalaka. Reka chamalakam malaka. Rika Rera shaterale. Rera shaterale. Rera shakam demarera. Oh, rase kapam demelekam. Ruse krakam chamalakra. Rire sekramalaka. No rasa kam demelekamago. No rese. Rera so. Rera shatera rera rera. Rera shakam demalakam rera. Rekancha. Rukota sekramalaka. Risekro kamalaka. No rasi kamalaka. Yeah. Risekame. Rusela. Rera shakamere. Yes, God. Yes, God. Hari rashakama. Rashaka krako kramalaka. Rise kramalaka. Terus kobarkan manusia romu. Rise kramalakama. Roto praste kramalaka. Virese. Yes, Lord. Reshandera lera lera lera. Rekancha malaka maralaka. Rise kramalaka maralaka. What is the Lamb? Angkat kedua tanganmu dan katakan amin, amin, amin. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Yeah, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sama-sama katakan, worthy is the Lamb, seated on the throne. Now you crown with many crowns, you reign victorious. Oh yes, Lord, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, the Lamb. Worthy is the Lamb, is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, deklarasikan, is the Lamb. Oh, worthy. Seated on the throne, crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up. Say Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Come on, dengan kuat deklarasikan, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Berikan sorak-sorai bagi Dia, berikan sorak-sorai bagi Sang Raja. Oh, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan sorak kemenangan, sorakan sorak kemenangan. Oh, terjadilah atas setiap engkau, gereja Tuhan. Engkau sudah ditetapkan oleh Bapa untuk duduk setahta menjadi pribadi keempat
dari keilahian Tuhan. Dan Bapa berkata, memerintahlah dan berkuasalah. Riseko kraka kata sakai, risekro malaka, lo sekrapa sekramaga, ru sekranche melek ruga, noto sekramaga, nuke pase kama, hire maso, ru sekapa, rikanchema, eko kata sai, rikapa sekra, ru konta sekra, mi kata malaga. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Roh Kristus sudah mengalahkan dosa. Roh Kristus sudah mengalahkan maut. Roh Kristus sudah mengalahkan iblis. Terjadilah, terjadilah. Dan aku deklarasikan pagi hari ini hal yang sama. Gereja Tuhan, engkau diberikan roh yang sama untuk mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Terjadilah. Bertambah kuat, engkau bertambah perkasa. Musuh dikalahkan, musuh ditaklukkan, dan orang itu adalah engkau, dirimu, engkau. Shikabakoka. Terus doa, terus doa, terus doa. Masukilah, terus masuki, masuki. Rusekabakroka, ekapaso, resakakakaka, vire, vire. Rusekabasota, rekabaseka malaga, yera, ruseka, rora, nerashana, rekabaseka malaga, rikacha, rora sekro, vive, rusekabakro, rusekraka. Come on, ekspresikan, ekspresikan penyembahanmu. Reta paseka, roko pasa, rekanca, ruko pase, sotro koko, reta. Receive, terima, receive kemenangan dan terobosan. Itulah yang menjadi porsimu, menjadi bagianmu. Terima. Korasa kapakra kakaka, rokoto sekrai, rokoto sakapakra. Yes God. Riseko krakapa sekra malaka, risekro kopasaka pakra kakaka. Rire samda malako, ye kanda malakande briste klata maralaka malak, ire la samde meleka maralaka. Terjadilah atas setiap kami, terjadilah atas jemaat Sakura 5. Roh Kristus yang sudah menang dari dosa, dari maut, dari iblis, sekarang tinggal di dalam hidupmu. Ikamere elesi kramna malaka. Dan itu tidak terbatas dalam hidupmu. Itu tidak terbatas dalam hidupmu. Bahkan terus semakin kuat. Roh Kristus bertambah nyata, bertambah kuat, termanifestasi dalam hidupmu sehari-hari. Aku deklarasikan, aku nubuatkan masa-masa yang baru, masa-masa yang besar sedang datang atas gerejanya. Masukilah, masukilah musim yang baru
Rahatapakama. Robase kaparakamaralaka. Rakamaralaka. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. Come on, hands up your hand, lift up your hand right now. Such your hand to make every change my life in your hand. Your control is overflowing us. You're more than enough for me. Hare Shandera. Come on, angkat kedua tanganmu, lift up your hand right now. It's powerful. Come on. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. You're more than enough for me, Lord. Jesus. Bring every chain. Bakoto prasta plakamaka. Raste krakan chemelekra. In us, you're more than enough for me. Terus deklarasikan. Kau yang ada di rumah terus deklarasikan. We're full. Is mighty. The earth will shake. Your grace above enough. You're more than enough for me. My Jesus, you're able. You're able to break every chain. Life in your You're in control, rest overflow in us. You're more than enough for me. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in God.
saksikan. Power, mercy, stronger, deeper, glorious, faithful, akan terus memenuhi batinmu. Risekra kapasoko gram demele kacamala kamala. Terus penuhi kami Tuhan. Hera seko areda sekamerele kamala. Hure era sekra alamala. My God, my God, my God. Terima kekuatannya, power, mercy, stronger, deeper, glorious, faithful. Biar itu yang menjadi porsimu pagi hari ini. Terima itu, terima itu. Terima porsimu di dalam Dia. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Realitamu cukup bagi kami. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace is our God. Come on, power, mercy, never failing, stronger. Terima, receive, receive. Terima porsimu, terima porsimu. Itulah yang menjadi bagianmu. Kera pasokro malaka malaka. Come on, more power, mercy, never failing. Kara kapasoko prastemeleke. Likanca malaka malaka. Terjadi, terjadi, dilepaskan atasmu. Katakan sekali lagi, your power, your love is powerful. You're more than enough for me. Jesus, you're very able to break every chain. Setiap belenggu dihancurkan, setiap rantai-rantai diputuskan.
kasih Tuhan dahsyat. Iseko kapa sekapa kroka maralani. Kasihnya sempurna dalam hidupmu. Kasihnya sempurna. Rise ropa sakai. Pagi hari ini alami bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja dalam hidup. Karama shikram debera lera lera. Come on, sekali lagi angkat kedua tangan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Sang Raja. Karena Dia yang telah memelihara kita. Dia yang telah menjagai setiap engkau sampai pada detik ini. Sampai kepada waktu ini. Anugerahnya selalu nyata bagimu. Selalu nyata bagimu. Selalu nyata bagimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa hanyalah bagi Tuhan. Segala
Kerajaan hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan semangatnya beralih. Amin. Receive. Terus terima itu, terima. Oh, kekuatan yang tidak akan pernah menjadi lemah. Oh, kekuatan yang penuh. Kekuatan yang penuh terjadilah. Terjadilah pagi ini. Ikarabagus. Oh, rahali iriman. Dimateraikan atas setiap engkau. Come on, sekali lagi angkat kedua tangan. Kau yang mendengar rekaman ini, kau yang ada di rumah, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Dimateraikan atas setiap engkau. Roh penyembahan, roh yang menghantarkan engkau masuk lebih dalam realitanya, masuk lebih dalam cengkeraman keberadaan Tuhan. Semakin nyata pagi hari ini aku deklarasikan, biar pekerjaan dari rohnya, pekerjaan firman-Nya terus semakin dinyatakan dalam hidupmu. Di momen perjamuan kudus pagi hari ini, aku bisa katakan di dalam nama Yesus, Roh Kristus sudah ada di dalam dirimu. Roh Kristus yang sudah menang dari dosa, maut, dan iblis, sekarang tinggal di dalam hidupmu. Terjadilah dan dimateraikanlah di dalam hidupmu, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ada di rumah, Engkau yang sudah menerima porsi dan bagianmu, sama-sama dengan keras, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Engkau sudah terima porsi dan bagianmu. Terus bawa itu naik ke level yang baru. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom saudaraku. Saya percaya kita semua sudah menikmati pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan juga akan bekerja lebih lanjut dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita, ya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita, walaupun keadaan sesulit apapun, ada selalu penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita percaya itu. Dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi ini. Engkau berikan lagi anugerah buat kami, kesempatan untuk kami beribadah kepadamu, sekalipun kami melalui online. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir dan Engkau akan mencurahkan berkat atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan Engkau sudah siapkan buat kami sekalian, menjadi kekuatan bagi setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun saudara-saudara kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah Tuhan. Di balik ini semua ada pekerjaan Tuhan yang besar, ada kuasa Tuhan akan Kau nyatakan, ada terobosan-terobosan ilahi yang Tuhan akan lakukan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan, khususnya di Jemaat Sakura 5 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini dan Engkau akan memberkati setiap kami yang mendengarkan rekaman video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dan sebentar setelah kebenaran firman Tuhan disampaikan, saudara juga bisa mempersiapkan ya perjamuan kudus, karena hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara mempersiapkan roti dan anggur atau teh, saudara bisa persiapkan untuk kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Saudara, kalau kita melihat ada banyak orang percaya, banyak orang Kristen ya, yang mengalami hidupnya selalu mengalami pergumulan dalam hidup mereka, khususnya mengenai masalah finansial. Kalau kita telusuri mengapa sih sampai mereka mengalami keadaan seperti itu? Karena sebenarnya kalau kita sadar atau tidak sadar, mereka sebenarnya belum mengerti konsep keuangan yang sebenarnya. Ya. Pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah ini, supaya kita tidak terjebak dalam masalah, khususnya dalam soal finansial yang sering kali terjadi pergumulan, bergelutan dalam keluarga ya. Terlebih pada saat-saat seperti ini ya, banyak orang di PHK, banyak orang mengalami pengurangan gaji, banyak orang dirumahkan, banyak usaha-usaha mengalami penurunan dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerti tentang konsep tentang keuangan yang benar, kita tidak akan khawatir, saudara. Kita tidak akan takut ya. Banyak orang Kristen membedakan ya antara dua hal ya, yaitu satu hal tentang hal perkara-perkara rohani, yaitu tentang sorga dan neraka, dan satu hal lagi tentang kekayaan dan keuangan. Apakah benar demikian, saudara? Ya. Kalau begitu, mari kita akan bersama-sama belajar ya. Saudara, Anda mungkin ada di dunia mengerjakan pekerjaan yang dibayar. Tapi Anda perlu membangun konsep pikir bahwa uang yang Anda terima bukanlah milik Anda. Itu adalah milik Allah. Ingat, Allah memberi Anda berkat dan kemampuan. Dan setiap hal baik yang Anda miliki adalah berkat dari Dia. Allah telah mempercayakan Anda dengan semua keuangan Anda. Dan penting sekali untuk membangun konsep pikir tentang menjadi seorang pengelola atas uang Allah, bukan uang Anda. Saudara, harus kita mengerti benar ya, bahwa uang yang saudara miliki itu kita harus tahu bahwa itu bukan milik kita, saudara, tapi milik Allah. Kita ini hanya dijadikan sebagai pengelola dari setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Jadi kita pertama harus mengerti dulu mengenai konsep bahwa kita ini bukan pemilik, tetapi sebagai pengelola saja ya atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kebanyakan orang melihat mencari nafkah sebagai hasil dari keringat mereka sendiri, dan mereka tidak melihat Allah sebagai sumber mereka. Mereka memisahkan hidup mereka ke dalam hal-hal rohani seperti surga dan neraka, dan hal-hal pribadi seperti karir dan keuangan. Dalam hal uang, mereka berpikir itu terserah mereka. Akibatnya, banyak orang Kristen bergumul secara keuangan. Ya,
Allah ingin menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah memaksudkan Anda untuk menanggung beban tanggung jawab keuangan. Dan Ia ingin mengangkat beban itu dari Anda. Saudara, kita harus tahu ya, bahwa prinsip ini, saudara, kita harus tahu bahwa Allah ingin menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup Anda. Jadi jadikan Allah itu menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup Anda. Ya. Jadi kita harus tahu, bukan uang itu menjadi sumber kita. Bukan pekerjaan itu menjadi sumber kita. Ya. Tetapi jadikan Allah itu menjadi sumber kita. Sumber segala yang baik bagi hidup kita. Saudara. Jadi dikatakan Tuhan tidak pernah memaksudkan Anda untuk menanggung beban tanggung jawab keuangan. Dan Ia ingin mengangkat beban itu dari Anda. Oh, luar biasa kan, saudara? Jadi selama ini kita berusaha ya menjadi seolah-olah kita bertanggung jawab atas keuangan kita. Ya, kita khawatir. Kita ini nggak ada uang, kita khawatir. Kita nggak ada punya pekerjaan, kita khawatir, saudara. Karena kita berusaha untuk menanggung tanggung jawab atas keuangan kita, saudara. Atas beban-beban, atas kebutuhan keluarga kita. Kita berusaha untuk menanggung tanggung jawab itu. Tapi itu salah, saudara. Itu salah. Seharusnya kita harus jadikan itu Tuhan itu menjadi sumber kita. Jadi yang menanggung beban itu bukan kita, saudara, tapi Tuhan. Dia ingin mengangkat beban itu dari Anda. Ya, banyak orang Kristen berkata bahwa mereka mengenal Allah sebagai sumber segala sesuatu, tapi hidup mereka tidak mencerminkan pengertian dari kebenaran itu, saudara. Ya, banyak orang cuma mengenal Allah sebagai sumber segala sesuatu, tapi ketika menghadapi segala macam tantangan hidup, kebutuhan, mereka tidak mencerminkan kebenaran itu, saudara. Ketika Anda berpikir bahwa uang berasal dari keringat dan air mata Anda sendiri, maka Anda akan memegangnya jauh lebih erat. Anda menjadi terikat dengan uang Anda. Dan uang itu sebenarnya menjadi tuan Anda. Tapi ketika Anda melihat diri Anda sebagai seorang pengelola dan mengakui uang sebagai berkat Allah, meskipun Anda bekerja untuk mendapatkan gaji, itu sepenuhnya mengubah peran yang dimainkan uang dalam hidup Anda. Uang tidak lagi mengendalikan Anda, tetapi hanya menjadi sebuah sarana. Perubahan sedemikian sederhana dalam pola pikir dari pemilik menjadi pengelola, ini akan membuat perbedaan besar bagi Anda. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita ini gak usah sibuk-sibuk, gak usah stres, yang menjadi penanggung jawab buat beban keuangan kita. Tuhan gak mau itu, saudara. Tuhan mau menjadi penanggung jawab kita. Dia mau menanggung jawab atas segala masalah keuangan kita, masalah kebutuhan sehari-hari kita, saudara, masalah pekerjaan kita. Ya, jangan jadikan itu keringat kita, air mata kita itu menjadi sumber kita, saudara. Sumber keuangan kita, saudara. Jadi akhirnya kita berpeluh, ya, dengan susah payah kita mendapatkan rezeki. Karena kita menjadikan keringat itu menjadi Yehova Jireh kita, saudara. Ya, kita menjadi capek dari pagi, bangun pagi-pagi sampai bekerja sampai larut malam, ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, saudara. Dan kita menjadi stres, menjadi capek setiap hari kita lakukan seperti itu. Dan hasilnya sangat sedikit. Karena kita berusaha untuk menjadi penanggung jawab atas kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita ini mengerti bahwa kita ini bukan pemilik, saudara, tetapi sebagai pengelola saja. Yang menjadi pemiliknya itu Tuhan, saudara. Kita ini sebagai pengelola saja, mengelola segala berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita nggak usah stres, saudara. Jadi dia yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kita, saudara. Ya, banyak orang Kristen telah membuat komitmen yang tegas tentang hidup mereka kepada Tuhan berkenaan dengan hal-hal rohani. Tapi dalam hal keuangan, mereka melihat uang sebagai milik pribadi. Tekanan kehidupan membuat mereka memandang uang sebagai sesuatu yang mereka harus
kendalikan. Dan jenis mentalitas kepemilikan itu membawa kepada banyak masalah. Saudara, kalau kita ini menekankan diri kepada ini uang ini milik kita, saudara. Uang ini milik kita dan kita harus mengendalikannya. Itu kita akan membuat hidup kita menjadi stres ya dan banyak masalah. Saudara, langkah pertama untuk menjadi bertanggung jawab dengan keuangan Anda adalah mengerti pola pikir bahwa uang bukan milik Anda. Sebagai ganti memegang erat uang Anda harus berpikir, saya adalah pengelola dari apa yang Allah telah percayakan kepada saya. Allah telah memberkati saya dengan bakat dan kemampuan ini. Allah telah memberkati saya dengan pekerjaan saya. Allah telah menempatkan saya ke dalam sebuah negara makmur, di era termakmur di sepanjang sejarah. Allah sedang memberkati saya dan Allah telah memberi saya semua sumber yang saya miliki. Bukan terserah saya untuk mengelola keuangan saya sesuai dengan yang saya inginkan. Saya adalah seorang pengelola, saudara ya. Jadi harus mengerti benar. Kalau kita menyadari bahwa kita ini cuma seorang pengelola, jadi kita nggak usah stres. Allah yang bertanggung jawab atas setiap kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dia yang bertanggung jawab atas segala pekerjaan kita. Dia yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarga kita, kebutuhan masa depan anak-anak kita, saudara. Yang penting kita nih bekerja, mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita, kita kelola dengan baik. Itu yang Tuhan mau, ya. Orang-orang yang memiliki mentalitas pemilik akhirnya berusaha melakukan segala sesuatunya sendiri, ya. Tapi para pengelola menerima berkat Allah tanpa batas. Dia memiliki berkat Allah tanpa batas, ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham, ya. Abraham menerima janji Allah dan diberkati luar biasa, ya. Jadi berkat Allah itu sudah diberikan pada Abraham. Ya, dia cuma tinggal mengelola saja, saudara. Saudara bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 1-3 yang berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, yang luar biasa, Tuhan memberkati Abraham, ya, karena dia tidak perlu capek-capek, susah-susah, karena Tuhan sudah sediakan berkat itu untuk Abraham, ya. Itulah berkat Allah yang sudah disediakan buat Abraham. Cuma tinggal jalani saja, taat saja apa yang Tuhan perintahkan, ya, taat saja. Itu yang dilakukan oleh Abraham, saudara, ya. Nah, kemudian saudara, kita akan melihat lagi, saudara. Jadi salah satu alasan kita tidak melihat kemakmuran yang lebih besar dalam hidup kita adalah karena kita belum belajar pelajaran tentang menjadi seorang pengelola. Sampai Anda mengakui Allah sebagai sumber Anda, tidak ada apapun yang Alkitab katakan tentang keuangan yang akan bekerja. Selama Anda memegang uang Anda erat-erat dan menumpuk kekayaan, cara kemakmuran Allah tidak akan bekerja dalam hidup Anda. Anda harus mengubah pola pikir Anda dan mengakui bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang Anda miliki. Melihat diri Anda sebagai seorang pengelola yang mengelola berkat-berkat keuangan yang Allah telah berikan kepada Anda. Saudara, ya. Allah adalah sumber Anda. Jadi bukan uang adalah sumber Anda, tapi Allah. Jadikan Allah itu menjadi sumber-sumber Anda, saudara, ya. Allah adalah sumber dari sumber-sumber Anda. Jadi
Allah adalah sumber dari sumber-sumber Anda. Ya, kalau saudara menganggap uang menjadi sumber Anda, ya kan, pekerjaan menjadi sumber Anda, atau apapun, kepandaian menjadi sumber Anda, ya, pengetahuan menjadi sumber Anda, jadikan Allah itu menjadi sumber dari sumber-sumber Anda, saudara. Sama seperti Ia adalah sumber Abraham. Perbedaannya adalah Abraham mengetahui bahwa Allah adalah sumbernya, dan kepercayaannya pada Allah membuat dia makmur. Salah satu alasan kita tidak melihat kemakmuran yang lebih besar dalam hidup kita adalah karena kita belum belajar pelajaran tentang menjadi seorang pengelola. Kita melihat segala sesuatu yang kita miliki sebagai hasil dari keringat dan air mata kita sendiri. Dan karena itu kita memiliki sikap yang egois dan pelit terhadap uang. Langkah pertama untuk berjalan dalam kemakmuran finansial adalah mengakui bahwa Anda bukanlah sumber dari berkat finansial Anda. Melihat Allah sebagai sumber Anda bukan berarti Anda duduk di rumah dan tidak melakukan apa-apapun. Anda semestinya bekerja, tapi Anda harus mengakui bahwa meskipun Anda bekerja, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 7. Seorang petani harus mempersiapkan tanah dan benih tanaman untuk mendapatkan panen. Tapi Allah menciptakan hukum alam yang memerintah hukum tabur tuai. Allah mengirim hujan dan matahari yang membuat tanaman bertumbuh. Allah memberikan tanah untuk bertani, dan Allah adalah sumber dari kesehatan petani itu. Demikian pula berkat Tuhanlah yang memungkinkan Anda untuk makmur. Dan dasar kemakmuran adalah melihat diri Anda sebagai seorang pengelola. Ya, saudara, benar-benar ini kita harus mendalami benar-benar konsep kita sebagai pengelola, ya. Selama saudara belum memahami benar tentang konsep sebagai seorang pengelola, ya, saudara menyadari bahwa ini uang milik saya, ya, ini harta milik saya, saudara. Ya, ini semua rumah ini milik saya, semua ini kekayaan milik saya. Saudara tidak akan mengalami, ya, namanya terobosan di dalam financial, ya, terobosan. Saudara tidak akan pernah mengalami namanya supernatural dalam kemakmuran keuangan, saudara. Saudara akan capek, saudara. Ya, saudara akan berhenti sampai di situ. Saudara akan menjadi orang yang egois, saudara menjadi orang yang pelit. Karena merasa diri ini semua hasil jerih payah saja. Ini hasil dari keringat saya. Saya yang mengendalikan uang ini, saya mengendalikan harta ini, saudara, ya. Tapi kita harus menjadikan bahwa Yesus Tuhan itu adalah sumber kita, sumber dari segala sumber-sumber yang ada, saudara kita, sehingga kita ini tidak lagi menjadi orang yang pelit, ya, tidak menjadi orang yang kikir, ya, tidak ada menjadi orang yang kikir, tidak menjadi orang yang pelit terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita, saudara. Tapi kita ini menjadi orang yang benar-benar menjadi berkat. Karena Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Itulah yang Tuhan mau. Dan kita ini cuma sebagai pengelola saja, saudara, ya. Nah, saat-saat seperti ini, saudara, ya, keadaan COVID seperti ini, kita melihat banyak keluarga-keluarga, ya, bisa ribut, bisa karena bisa bertengkar karena soal apa, saudara? Soal uang, ya, soal uang, ya. Dan mereka itu menjadikan uang itu sebagai sumbernya, sumber rezekinya. Kalau tanpa uang, dia merasa dia nggak bisa hidup, gitu, saudara. Ya, dia merasa stres. Dia tanpa uang, tanpa memegang uang, dia stres, saudara. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa uang itu menjadi sumbernya, sumber kehidupannya. Ya, kehilangan pekerjaan, dia mulai bingung, saudara. Bagaimana saya bisa membiayai kebutuhan keluarga saya? Bagaimana saya bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari? Yang biasanya hidup mewah, yang biasa hidup
lawyer, boros, saudara. Sekarang diperhadapkan ada ancaman di PHK, saudara. Karena apa, saudara? Karena menganggap uang itu menjadi sumbernya. Ketika dia diancam akan kehilangan pekerjaan, dia akan kehilangan uang, saudara. Karena menganggap uang itu sebagai sumbernya. Dia akan mengancam hidupnya, saudara, dan membuat dia menjadi stres. Tetapi saudara, kalau kita ini memiliki suatu konsep yang benar tentang uang, saudara, bahwa uang itu bukan sebagai sumber kita. Jadikan uang itu cuma sarana. Jadi yang menjadi sumber kita adalah Tuhan, saudara. Tuhan, jadikan Tuhan itu menjadi sumber Anda, sumber segala-galanya yang baik buat hidup Anda. Jadi mau keadaan stres, mau keadaan nggak ada pekerjaan, mau keadaan apapun, saudara, dalam keadaan resesi, keadaan lagi sedang mengalami keadaan PHK dan sebagainya, nggak usah khawatir, ya, karena kita tidak bergantung dari uang, saudara. Karena uang bukan jadi sumber kita. Jadi sumber kita adalah Tuhan, saudara. Ya, yang menjadi sumber rezeki kita Tuhan, yang menjadi sumber berkat kita Tuhan, saudara. Yang menjadi sumber segala apapun yang dia bisa berikan buat kita adalah Tuhan, saudara. Bukan karena jerih lelah kita, bukan karena keringat kita, saudara. Ya, keadaan dunia bisa berubah-ubah, saudara. Ya, tetapi kalau kita ini berpegang teguh bahwa menjadikan Yesus Tuhan adalah sebagai sumber kita, maka kita tidak akan khawatir di tengah situasi kondisi apapun. Dalam keadaan terjepit sekalipun kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan menjadi sumber kita. Amin, saudara. Ya. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kita bisa melihat, saudara, ya, bagaimana seorang Nabi Elia, ya, ketika itu dia sedang bernubuat kepada Ahab, Raja Ahab, ya, bahwa dalam 3 tahun setengah ini akan terjadi kekeringan, saudara. Yang benar pada saat itu terjadi kekeringan, di mana Nabi Elia itu hidup. Dan di situ dia dipelihara oleh seekor burung gagak yang memberikan makanan setiap hari, ya, di tepi sungai Kerit. Jadi Elia itu dipelihara oleh Tuhan, ya, di tengah keadaan yang kekeringan, saudara. Kita bisa melihat di sini, ya, bahwa Tuhan berkuasa memelihara kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun. Apakah itu dalam keadaan kering, paceklik sekalipun, tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kita, ya, sumber rezeki kita, sumber berkat kita, maka kita tidak perlu takut. Karena dialah yang bertanggung jawab memelihara hidup kita, saudara. Ya, kita tidak akan takut, saudara. Jangan takut, saudara. Ya, Nabi Elia pada saat itu, ya, dikatakan dia dipelihara oleh seekor burung gagak yang memberikan makanan kepadanya setiap hari, ya, di tepi sungai Kerit. Tetapi ketika sungai itu sudah kering, saudara, maka Allah memerintahkan seorang janda di kota Sarfat untuk memelihara kehidupan daripada Nabi Elia, saudara, ya. Nah, jadi Elia itu pergi ke kota itu dan menemukan janda itu. Hal yang pertama, ya, yang Elia katakan kepada janda itu adalah, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kemudian dia meminta lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 dan 11. Janda itu berpaling kepadanya dan berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku
dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. Jelas sekali, air adalah hal yang berharga selama masa kekeringan. Namun, janda ini masih bersedia mengambilkan air untuk Elia. Tapi, dia keberatan ketika Elia meminta makanan, saudara. Janda ini hanya memiliki makanan terakhir. Ia dan anaknya akan mati kelaparan setelah mereka memakannya, karena mereka sama sekali tidak memiliki apapun lagi. Elia menyuruh dia untuk membuatkan roti baginya lebih dahulu, ya, dan membawanya kepada Elia. Kemudian ia berkata, ia dapat membuat roti untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan Elia mengatakan kepadanya, apa yang akan terjadi jika engkau melakukan seperti yang aku minta? Saudara, ya, inilah saudara, di tengah kelaparan, di tengah kekeringan, ya, Elia meminta kepada janda itu supaya janda itu membuatkan dia sepotong roti. Ya, walaupun kamu ini cuma punya segenggam tepung dan seminyak sebuli-buli saja, ya, sebuli-buli yang kecil, dan kalau kamu makan itu matilah kamu berdua, ya. Tapi Elia berkata, bikin aku roti dulu 1 buah, berikan kepada saya, dan kamu akan lihat apa yang terjadi kalau kamu mendengar apa yang aku minta, ya. Dan si janda ini melakukan, saudara. Dia dengan iman, dia melakukan apa yang diminta oleh Elia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Ya, saudara, kita bisa lihat di sini, ya, di dalam keadaan sesulit apapun, ya, dalam keadaan kekeringan apapun, tapi kalau kita memiliki iman untuk kita mendahulukan Tuhan, saudara, kita mendahulukan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Janda itu hanya memiliki minyak dan tepung yang cukup untuk membuat sedikit makanan, tapi ia percaya pada apa yang Elia katakan kepadanya, sehingga ia membuatkan Elia roti terlebih dahulu. Hasilnya, Tuhan secara supernatural membuat minyak dan tepung yang sedikit itu tetap ada, dan ia memberi makan Elia, janda itu dan anaknya selama 3 tahun. Luar biasa. Tuhan bisa lakukan perkara yang mujizat yang besar, ya, kalau kita mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan, saudara. Kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya itu, segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan, ya. Saudara, dapatkah Anda bayangkan apa yang dipikirkan orang-orang yang melihatnya jika mereka mendengar Elia menyuruh seorang janda untuk memberi roti ke terakhirnya? Mereka akan menuduh Elia mencuri darinya. Saudara, hamba Tuhan mengambil roti terakhir seorang janda, tapi Elia tidak sedang mengambil dari janda itu. Elia memberi kepadanya. Saudara, dia tidak mengambil. Elia tidak mengambil dari janda itu. Roti terakhir diminta, dia tidak mengambil, tapi Elia memberi kepada janda itu, saudara. Ya, saudara, jika janda itu tidak memberi roti tersebut kepada Elia, maka Tuhan tidak akan secara supernatural melipat gandakan makanan itu, dan janda dan anaknya tersebut akan mati kelaparan dalam waktu beberapa hari. Langkah iman yang ia ambil dengan memberi makan Nabi Allah terlebih dahulu, sebelum mengurus dirinya sendiri, menghasilkan persediaan yang memelihara dia dan anaknya selama
3 tahun. Ya. Belakangan Elia juga membangkitkan anaknya dari kematian, ya. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-17 sampai 24 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Yang tidak akan terjadi jika ia tidak membina hubungan dengan Elia, lalu memberinya makan selama 3 tahun. Jadi pemberiannya yang sedikit itu adalah jalan untuk melipat gandakan mukjizat dalam hidupnya. Ya saudara, luar biasa kalau Anda mau mengalami mukjizat, ya, hal yang supernatural, ya, di dalam hidup saudara. Saudara, pentingnya kita mendahulukan Tuhan dalam hidupmu, mendahulukan kerajaan Allah dalam hidupmu. Kita akan mengalami supernatural, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, saudara, luar biasa Tuhan kita, ya. Oh, haleluya. Saudara, saya memberikan satu kesaksian, saudara. Ketika suami saya almarhum, ya, pada waktu itu dia bekerja di dalam bidang wira swasta, ya, dan kami mendapatkan income yang cukup untuk kehidupan kami, keluarga kami, ya. Untuk satu klien saja sudah cukup untuk membiayai kehidupan keluarga kami sebulan, saudara. Dan ini ada pekerjaan-pekerjaan tambahan lagi, ya. Suami saya sebagai seorang fotografer dan juga sebagai seorang desainer, ya, saudara. Dan lama dia bekerja, ya, di perusahaan, kemudian dia perusahaan itu mengalami bangkrut, dan kemudian suami saya bekerja sebagai wira swasta di rumah, saudara. Dan penghasilan kami cukup banyak, saudara. Ya. Dilala satu saat itu perusahaan yang membiayai kami cukup untuk biaya satu klien aja untuk 1 bulan itu. Dia tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, saudara. Ketika pagi-pagi jam 8 dia menelpon kami. Dia mengatakan bahwa semua foto-foto, ya, separasi warna yang ada di rumah kami untuk dikembalikan di perusahaannya. Saudara, ini adalah seperti Tuhan sendiri yang berbicara melalui orang itu, supaya suami saya ini benar-benar menyerahkan, tidak tergantung lagi pada orang itu, saudara, pada klien itu, tapi benar-benar menjadikan, ya, Tuhan itu sebagai sumber kami, saudara. Saudara, jadi kemudian pada saat itu suami saya berkata kepada saya, apakah mama bersedia untuk papa full time? Saya bilang, saya bersedia. Saya percaya bahwa Tuhan pelihara kami. Kita gak usah takut, Pak. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melayani sebagai hamba Tuhan, pasti Tuhan pelihara kita, saudara. Jangan takut, ya. Dan saudara, akhirnya suami saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja, ya, secara sekuler. Dia benar-benar full time melayani Tuhan. Dan pada saat itu, saudara, anak-anak kami belum ada yang lulus sekolah, saudara. Yang anak pertama dia baru SMA kelas 3, saudara, belum lulus. Anak yang kedua baru kelas 5 SD. Masih banyak biaya yang harus kami pikirkan, ya, saudara. Tetapi pada saat itu kami udah berserah penuh aja kepada Tuhan. Kami percaya kami ini hamba Tuhan, Tuhan yang panggil kami, dan kami percaya Tuhan yang menjamin kami, saudara. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kami. Kami gak perlu takut, gitu. Kami gak perlu takut tentang masa depan anak-anak kami, tentang biaya kehidupan kami sehari-hari, tentang kebutuhan untuk biaya nanti sekolah anak-anak kami, saudara, ya. Kami benar-benar percaya, gitu, bahwa Tuhan yang nanti bertanggung jawab atas keluarga kami. Dan sebenarnya kami diuji, saudara. Ketika anak kami yang pertama itu sudah lulus SMA, saudara. Dia ingin kuliah, saudara. Kami benar-benar gak punya uang, ya. Kami gak punya uang. 500.000 saja pada waktu itu kami gak punya uang, ya, saudara, ya. Ya, bagaimana, saudara? Sedangkan dia harus kuliah dan biaya itu 8 juta sekian.
Ya saudara, uang dari mana? Saudara ya. Tapi kami percaya gitu, bahwa Tuhan, kalau Tuhan memanggil kami sebagai hamba-Mu, full time melayani Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas anak-anak kami, atas biaya kehidupan anak-anak kami, biaya untuk kuliah anak-anak kami, saudara. Akhirnya ada berkat, saudara. Tuhan kasih berkat sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini nggak bisa untuk membiayai apa yang dia sudah daftar ya, pada saat itu di Untar. Ya, masih kurang banyak. Ya, masih kurang 6 juta sekian untuk uang mukanya. Ya, dengan modal 2 juta rupiah, saudara. Ya, hanya satu-satunya jalan adalah untuk tes di UMPTN di negeri, saudara. Puji Tuhan ya, dengan berjalan waktu, setelah dia dites, dia lulus, saudara. Dia lulus ya, dengan modal 2 juta yang kami terima ya, dari seorang anak Tuhan, dari seorang hamba Tuhan yang memberkati kami. Dengan uang 2 juta itu bisa membiayai anak saya masuk kuliah di perguruan tinggi ITB di Bandung, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya. Itu bukti ya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga kita, saudara. Nah, puji Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara, anak kami yang kedua nih, setelah dia lulus SMA, saudara, dia mau masuk kuliah kedokteran, saudara. Ini biaya kedokteran kan mahal, saudara. Ya, karena waktu itu diminta 30 juta rupiah. Kami nggak punya uang, saudara. Kami cuma punya uang 4 juta. Dan sisanya bagaimana? Ya, dan kami datang berdoa kepada Tuhan, kami meminta kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, bahwa Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami, ya, Allah yang bertanggung jawab atas keluarga kami, dan kami serahkan semua tanggung jawab kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih tanggung jawab ini, tanggung jawab kebutuhan buat anak kami masuk dalam kuliah, saudara. Serahkan sama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Bagaimana Tuhan membuka jalan, saudara. Dan Tuhan bisa sediakan dengan hal yang ajaib, saudara. Dalam waktu cuma 2 hari saja, uang terkumpul, saudara, 30 juta rupiah. Sehingga anak kami yang kedua bisa masuk di kuliah di kedokteran, saudara. Ini mujizat Tuhan, saudara. Jadi benar-benar kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan hidup dari percaya, dari iman kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang supernatural. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, ya, saat-saat seperti ini, saudara, jangan khawatir, jangan takut, saudara. Jadikan Tuhan menjadi sumber hidupmu. Jadikan Tuhan menjadi sumber segala-galanya dalam hidupmu. Jangan kau menanggung sendiri masalahmu. Ya, kamu akan stres. Kita akan tidak mampu mengatasi masalah kita, saudara. Tidak mampu. Jangan kau bergantung dengan kekuatanmu sendiri. Jangan kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Nggak mampu, saudara-saudara. Ya, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa di tengah kesulitan apapun, Dia hidup, Dia ada, Dia berkuasa menolong saudara. Apapun kebutuhan saudara, serahkan semuanya itu. Tanggung jawabmu itu atas kebutuhan keluargamu, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih tanggung jawabnya atas kebutuhan keluarga saudara, atas kebutuhan kehidupan, kebutuhanmu sehari-hari, atas kebutuhan masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa depan sekolah anak-anakmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau saudara percaya, saudara akan mengalami juga mujizat yang sama seperti apa yang saya alami. Saudara, kalau saudara kita benar-benar mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, saudara memberikan yang sulung, memberikan berkat, memberikan yang sulung kepada Tuhan, saudara, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib, saudara.
Kalau kita mungkin punya sesuatu yang berharga, kalau Tuhan bilang, berikan itu kepadaku. Dan kita tidak kikir memberi buat Tuhan, saudara. Tapi kita mau rela memberi buat Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk kerajaan Allah diperluas, saudara. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Karena kita mau mengutamakan kerajaan Allah dan kerajaan Allah dan kebenaran lebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, kebutuhan hidup saudara sehari-hari, kebutuhan apapun Dia akan sediakan semuanya kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran lebih dahulu. Kalau saudara sebagai anak-anak muda saat ini, saudara memberikan hidupmu bagi Tuhan. Tuhan, aku memberikan hidupku untuk melayani Tuhan. Itu menjadi buah sulung ya buat Tuhan, saudara. Berikan hidupmu sejak masa mudamu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memakai hidup saudara secara luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu, saudara. Dan masa depanmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Ya, kalau kita mendapatkan berkat, ya, mendapatkan berkat keuangan dari Tuhan, saudara. Ya, yang pertama-tama kita harus mengembalikan kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan, saudara. Itu kita harus nomor satukan. Ya, kita melakukan ini bukan karena kita melakukan Taurat, tetapi jadikan itu, ya, kita dalam mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Itu ya bukan kita melakukan seperti melakukan Taurat, tetapi kita melakukan itu sebagai rasa penghargaan kepada Allah atas semua yang Allah telah lakukan bagi Anda. Semua sudah diberikan buat Anda, ya, berkat-berkat, kesehatan, ya, hikmat, kemampuan untuk kita bisa bekerja. Apapun yang Tuhan sediakan, semuanya itu dari Allah. Jadi kita mengungkapkan rasa penghargaan kita kepada Allah. Apa yang semua yang Allah sudah lakukan buat Anda. Jadi kita melakukan itu dengan rasa penghargaan. Melakukan itu dengan rasa penghargaan kepada Allah, saudara. Jadi kita harus menjadi cukup disiplin, ya, untuk mengambil bagian. Ya, untuk mengambil bagian dari apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Dan untuk menanamkannya untuk masa depan Anda, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar menjadikan ini suatu berkat yang luar biasa. Jadi persepuluhan itu adalah menjadi tempat di mana kita memulai kita menabur, saudara. Kalau kita nih setia di dalam hal ini, ya, Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat buat kita, saudara. Bahwa kita ini menyadari bahwa kita ini memberikan itu, mengembalikan milik Tuhan itu dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, gitu. Ini rasa penghargaan atas apa yang Allah sudah lakukan buat kita, atas semua yang Allah sudah lakukan buat saudara. Ya, kita lakukan ini karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan ini juga karena iman kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, jadi saudara kita akan mengalami, ya, perkara-perkara yang dahsyat, saudara. Yang selama ini saudara mungkin, kok selama ini hidupku ini begini saja, ya, nggak mengalami terobosan, ya, dalam keuangan, ya, terobosan dalam keluarga, saudara. Seringkali banyak cekcok dalam rumah tangga, kan, karena khususnya di dalam segi keuangan, ya. Itu banyak pemicu karena keuangan, saudara. Ya. Tetapi kalau kita mengerti, ya, rencana Tuhan, dan kita mengerti bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita mengerti konsep tentang keuangan yang benar, bahwa kita akan mengalami terobosan di dalam finansial kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau menjadikan Anda semua mengalami hidup dalam kemakmuran,
Tetapi kemakmuran itu jangan jadikan itu sebagai tujuan. Tetapi kemakmuran itu adalah untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kemakmuran itu bukan diukur dari memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang bagus, saudara ya, memiliki perhiasan yang banyak. Bukan itu, saudara. Tetapi kemakmuran diukur dari berapa banyak berkat yang mengalir melalui hidup saudara. Itu adalah kemakmuran, saudara. Ya, saudara, Tuhan mau menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang makmur, menjadi orang-orang yang makmur dan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, supaya kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya melalui kita, saudara, kerajaan Allah boleh diperluas, pekerjaan Tuhan boleh diperluas di atas muka bumi ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar buat jemaat Sakura 5. Tidak lagi menjadi jemaat yang terus selalu bergumul dalam masalah keuangan, tidak lagi menjadi masalah dan tidak lagi perlu bergelut dalam masalah keuangan ya. Kalau saudara memahami benar konsep bagaimana tentang uang, bahwa uang itu bukan milik kita, tapi uang adalah milik Allah, dan menjadikan segala berkat-berkat itu adalah sarana ya, bukan menjadi sumber kita. Yang menjadi sumber kita adalah Allah, saudara. Dan kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya? Semua yang saudara butuhkan, semua kebutuhan hidup saudara, semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau saudara benar-benar memahami hal ini, saudara akan mengalami supernatural finansial terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan terbebas dari pergumulan saudara. Saudara tidak perlu khawatir dalam keadaan kering, dalam keadaan paceklik sekalipun, dalam keadaan tahun kering, tidak akan pernah mengalaminya, saudara. Kita akan mengalami terus dipelihara Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan, karena yang bertanggung jawab dalam hidup kita, yang bertanggung jawab dalam keluarga kita, yang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga kita, bukan kita, tetapi Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara akan mengalami terobosan, jemaat Sakura akan mengalami terobosan di dalam finansial saudara. Kita akan lihat bagaimana tahun-tahun ke depan saudara akan mengalami berkat-berkat Bapa yang melimpah dalam hidup saudara. Dan karena saudara tahu, kalau ketika saudara diberkati, bukan untuk diri sendiri, tapi saudara diberkati untuk memberkati orang-orang lain. Saudara, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah, diperluas di atas muka bumi ini. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja bagi jemaat Sakura 5 ini. Banyak hal-hal besar terjadi di tahun-tahun ke depan ini. Kalau saudara benar-benar melakukan ini, firman Tuhan ini, saudara lakukan ini. Jangan menjadi suatu pengetahuan saja, saudara, tapi biarlah pengertian ini, saudara, menjadi pewahyuan di hati saudara. Akan mengalami terobosan-terobosan dalam finansial saudara, keuangan saudara. Saudara akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara, kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Saudara dipersiapkan untuk menyediakan roti dan anggur ya. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Ya Tuhan, bagaimana kami melihat Tuhan memahami konsep tentang keuangan ya Tuhan. Yang selama ini kami salah di dalam memahami konsep tentang keuangan. Seringkali kami mengalami benturan-benturan, seringkali kami mengalami ya Tuhan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam pergumulan, karena kami menjadikan uang itu menjadi Tuhan sumber kami, dan kami berjeri lelah, berpeluh, kami berkeringat dengan air mata, kami berusaha mengejar uang sebanyak-banyaknya ya Tuhan, tetapi yang kami alami ya Tuhan hasilnya sangat sedikit, dan kami tidak mengalami terobosan-terobosan di dalam finansial kami Tuhan. Ya Tuhan, bahkan hati kami penuh dengan kegelisahan, seringkali kami oh Tuhan tidak mengutamakan Tuhan,
seringkali menjadikan Tuhan sebagai nomor belakang, yang memberikan nomor yang paling belakang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kami supaya kami memberikan yang terutama, buah sulung kami kepada Tuhan, memberikan yang utama, yang terbaik, memberikan yang terbaik buat Tuhan, mencari Allah dan kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Kami akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kami bukan menjadi pemilik uang, pemilik berkat, tetapi menjadi pengelola. Yang menjadi pemilik adalah Tuhan sendiri. Ketika kami menjadi pengelola, dan Tuhan akan mempercayakan kepada kami berkat-berkat Allah yang besar untuk kami kelola dengan baik. Kami percaya semua kami lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah diperluas di atas muka bumi ini. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan digenapi dalam setiap hidup anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan akan bawa terobosan-terobosan dalam financial. Jemaat Sakura 5 tidak lagi bergumul tentang keuangan. Jemaat Sakura dibebaskan dari pergumulan tentang keuangan. Oh Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang kami menjadikan Tuhan adalah sumber kami, sumber dari segala sumber-sumber kami. Kami akan lihat bagaimana mengenai terobosan keuangan terjadi dalam setiap hidup anak-anak Tuhan, khususnya di Jemaat Sakura 5 dan kepada setiap orang yang mendengar rekaman video ini. Kami percaya itu akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus ini. Biar Tuhan mau sucikan hati kami dan pikiran kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami mau mendengar firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kami menerima roti dan anggur, menggambarkan tubuh dan darah Yesus yang telah disalibkan, yang telah dipecah-pecahkan bagi kami dan dicurahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan roti dan anggur ya di tangan saudara, dan sebelumnya itu kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara melambangkan adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi saudara? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Mari angkat cawan di atas tangan kanan kita saudara, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan saudara adalah melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara untuk pengampunan dosa saudara? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan, jikalau Engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kami, mintalah apa saja yang Kau kehendaki, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan kalau Engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Kami percaya Tuhan, firman-Mu digenapi dalam hidup setiap kami. Dan saya percaya saat ini juga Tuhan sudah tinggal dalam hati kami dan kami tinggal dalam Engkau. Biar kami selalu melekat dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau. Hidup kami selalu memperkenankan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa negara kita, saudara. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu membawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan situasi, oh Tuhan, keadaan bangsa kami. Hanya Tuhan yang bisa menolong bangsa kami. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan bangsa kami Tuhan dari keadaan COVID ini. Hanya Tuhan yang bisa membersihkan bangsa kami Tuhan dari virus-virus COVID ini Tuhan. Saya berdoa biar COVID ini bisa segera berakhir dari bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan imannya, supaya kami semua semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Oh Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Bawa hati kami terus mendekat dengan Tuhan Bapa, membangun persekutuan kami dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami terus berdoa Tuhan, biar Indonesia bisa segera pulih Tuhan dari keadaan resesi ekonomi, supaya banyak pekerjaan boleh dibuka Tuhan, dan banyak karyawan boleh bekerja dengan baik Tuhan, dan tidak ada lagi Tuhan, oh Tuhan, orang-orang yang mengalami PHK Tuhan. Engkau akan segera Tuhan memberikan pekerjaan buat mereka Tuhan. Saya percaya bagi-Mu Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan, dengan keamanannya Tuhan. Kami percaya ini waktunya Tuhan akan memakai gereja Tuhan bangkit dalam keperkasaan roh. Oh Tuhan, Indonesia akan segera pulih. Indonesia akan diselamatkan lewat anak-anak Tuhan Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan, biar Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan kata setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di hadapan Engkau. Biar Engkau mencurahkan berkat-Mu pada mereka sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Bapa tercurah atas setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu. Oh, kami menerima berkat Allah, berkat Bapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memelihara Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya kita katakan amin. Saya percaya saudara semua rindu ya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama beribadah di gereja, saudara. Doakan saja supaya tidak ada halangan, tidak ada perubahan lagi. Kita merindukan, mudah-mudahan awal bulan depan kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, ya, di rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Jaga terus hatimu, jaga terus rohmu, supaya rohmu tetap dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, dan jangan lupa untuk terus mengasihi Tuhan. Benar-benar rohmu berkobar-kobar mencintai Tuhan. Jangan biarkan rohmu lemah, biarkan rohmu berkobar-kobar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Sangat membangunkan. Ayo sama-sama kita pastikan hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan. Kalau kita terus berkobar-kobar dan kita terus hidup dalam ketetapan dan kebenarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa tetap memberikan persembahan umum, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini.
Dan kedua yang berulang tahun di minggu ini adalah selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.